jika ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti silahkan ditanyakan. Saya ini terbuka untuk kita saling menyampaikan sesuai dengan hak dengan dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Pedoman hidup kita saya mencari Al-Quran dan As-Sunnah. Di luar itu ketika kita ingin melaksanakan ibadah tanpa dalil, tanpa ada diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah, saran saya tidak usah dilaksanakan karena kita akan menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau memang ada dalilnya silakan dilaksanakan. Demikian mungkin dalam komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian Rasulullah SAW suatu ketika pernah didatangi oleh sebagian sahabatnya, yang mana di masa tersebut para sahabat Rasulullah SAW senantiasa ingin didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang didoakan oleh Rasul, di antaranya ialah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, yang Rasul mengatakan kepada beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqiihkanlah dia dalam urusan agama dan pahamilah dia dalam urusan tafsir. Sebagian lagi meminta doa untuk wilayahnya masing-masing, ya, wilayah mereka masing-masing. Orang Syam minta didoakan agar Indonesia menjadi negeri yang baik. Orang Mesir meminta agar Mesir menjadi negeri yang baik. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik fi Yamanina, ya Allah berkahilah negeri Yaman kami. Wa barik fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Wa barik fi Misrina, ya Allah berkahilah negeri Mesir kami. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW berdoa tersebut, ada seorang pemuda dari negeri Irak. Orang tersebut mengatakan, ya Rasul, di Irak ya Rasul jangan lupa doakan negeri Irak. Kemudian Rasul SAW justru mengatakan, wa fil Irak yahruj minha fitnah wa ba'dahu qarsya'in. Akan keluar justru dari negeri Irak ini sebuah huru-hara yang sangat besar di akhir zaman, dan akan keluar adanya tanggung syaitan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengucapkan tentang negeri Irak. Apa yang kita sampaikan di awal tadi, narun tahta Allah, api dalam sekam, merupakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan geliat, ya, terorisme mulai bermunculan dan dicatat dalam sejarah dari negeri Irak. Ketika kita membahas negeri ini, negeri Irak merupakan negeri yang menjadi gerbang utama bangsa Tatar dan pembantaian kaum muslimin jutaan miliar manusia. Gerbangnya dari negeri Irak. Kemudian di era setelahnya, peperangan ras, ya, unsur sara antara bangsa Arab dan Kurdi terus berkelanjutan, dan itu dicatat di dalam sejarah perang Irak-Iran. Kemudian dilanjutkan dengan perang Teluk, dilanjutkan dengan, ya, basis teroris paling internasional, Al-Qaeda yang melindungi Irak, ISIS Irak, Islam State Irak, Suriah dari Irak.
Usama bin Laden setelah melakukan peledakan di gedung divisi Pentagon bersembunyi di Irak. Kemudian Az-Zamrani pimpinan ISIS berada di Irak, sehingga muncul seolah-olah kita baru mengingat sabda Rasulullah SAW, justru Irak akan menjadi lubang fitnah dan muncul di sana sekian banyak ideologi-ideologi pemikiran. Maka kaum muslimin anggota kepolisian Republik Indonesia wilayah Kabupaten Malaysia, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita sedikit ulas terkait tentang tarikh sejarah terorisme di dalam dewasa ini. Harus ada tuntutan siapa yang membakar sehingga api ini semakin besar. Ketika terjadinya pertempuran Irak dan Irak, ketika itu Iran mulai membesar, terlebih khusus ketika runtuhnya dinasti Shah Reza oleh seorang revolusioner bernama Khomeini, kemudian Iran menjadi sebuah power yang sangat besar di dalam pergerakan radikalisme kaum militan, maka Iran tidak tinggal diam. Ketika itu Iran menggunakan unsur sara untuk mengikat amarah dengan cara melakukan yang namanya tindakan Baksiyah. Baksiyah itu ialah penanaman bahwasanya tidak ada yang mulia di atas muka bumi ini kecuali orang Irak. Tidak ada yang mulia di atas muka bumi ini kecuali orang Irak. Dan itu ditanamkan sehingga terjadilah yang namanya penculikan, pembantaian di negeri Irak secara besar-besaran dan secara struktural. Kemudian dari sini muncul kemarahan dari sebagian pihak yang bukan orang Irak. Di antaranya ketika itu seorang tokoh yang bernama Jalaluddin Al-Aqrabi. Dan sini mulai sejarah teroris membuka lembar baru. Kalau dulu menggunakan senjata seperti senjata tajam, dan dari sini mulai menggunakan senjata nuklir. Muncul nama Jalaluddin Al-Aqrabi, dan orang ini mengkoordinir seluruh orang-orang yang memiliki dendam terhadap Saddam Hussein ketika itu. Dan muncullah ketika itu organisasi yang bernama Izzuddin Al-Qassam. Belum ada Hizbullah, belum ada yang namanya Hamas, belum ada yang namanya organisasi-organisasi yang lain. Muncul yang namanya Izzuddin Al-Qassam. Dari organisasi inilah kemudian terbentuk sebuah teroris yang sangat besar dengan jumlah yang sangat banyak. Merekrut dari sekian banyak kaum muslimin di luar negeri Irak dengan alasan bahwasanya negeri Irak ketika itu terjadi pembantaian. Akhirnya ideologi-ideologi pemikiran ini, dan kita tidak akan membahas sejarah Irak, namun ideologi-ideologi ini kemudian dibukukan, ditulis, baik itu secara surat, baik itu secara karya tulis, sampai ketika itu buku-buku ini diserap oleh dua tokoh dari negeri Mesir yang bernama Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abdul. Dari dua tokoh ini kemudian mereka mengeluarkan sebuah buku yang bernama Al-Manar. Yang buku ini hampir saja masuk ke negeri Indonesia melalui seorang bernama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ini nama lain dari Haji Ahmad Dahlan. Yang kemudian buku ini dikritik oleh Hashim Asari dulu, dan akhirnya ditindaklanjuti oleh Hamengkubuwono Jogja untuk Muhammad Darwis ini sekolah lagi ke Arab Saudi untuk dijernihkan lagi ideologi, karena dahulu pernah belajar di Mesir, sehingga terpengaruh dengan ideologi Muhammad Rashid dan Muhammad Abdul. Ternyata bukan hanya saja Muhammad Darwis, banyak para pemuda-pemuda di masa tersebut termakan ideologi-ideologi di dalamnya. Di antara ideologinya ialah harus adanya baiat terhadap pimpinan jamaah tertentu. Yang dimaksud ketika itu ialah Ikhwanul Muslimin. Sehingga muncullah ideologi wajibnya berbaiat. Dan orang-orang yang tidak berbaiat dengan kelompok tersebut akan dikafirkan. Ketika telah kafir, halal darah dan hartanya. Ketika telah halal, maka terjadi namanya pembantaian. Ini awal mula pergerakan militansi kelompok-kelompok teroris di zaman-zaman akhir. Kemudian dari buku-buku mereka lahirlah dua tokoh lain di Mesir. Yang pertama ialah Hasan al-Banna, bergerak dalam bidang politik, mendirikan
sebuah partai bernama Ikhwan Muslimin, dan yang kedua Abu Ala Al-Maududi, salah seorang takfiri di negeri Mesir. Ketika itu kekacauan di Irak mulai berpindah ke negeri Mesir. Maka ketika itu di negeri Mesir dari dua tokoh ini lahirlah seorang tokoh yang tidak kalah ekstrim bernama Sayyid Qutb. Dan Sayyid Qutb inilah yang menjadi cikal bakal kelompok yang menjadi penyemangat dari kalangan kaum teroris. Disebutkan di dalam bukunya yang ditulis oleh Sayyid Qutb, ya, buku yang dia tulis bernama Limaza Ahdamuni, kenapa kalian memusuhiku? Pada halaman yang ke-34 secara lantang dia mengatakan fa'ala man yattabi'un, terhadap orang yang mendukung pergerakanku, alaikum ittihariyah di kulli makan, hendaklah kalian melakukan tindakan bom bunuh diri ketika kalian menjadi minoritas di sebuah wilayah. Ingat, minoritas di sini artinya yang tidak berbaikat dengan pimpinan mereka, ya, karena kaum muslimin mayoritas, ya. Namun ini minoritas menurut mereka yang tidak sepaham dengan organisasi mereka. Bahkan di dalam makalah, ya, makalah mereka dengan jelas mereka mengatakan fa'ala kulli qantarin syar'i, bahkan terhadap markas-markas polisi sekalipun, sehingga polisi merupakan target utama dari kalangan teroris. Dan itu dibukukan dalam bukunya Sayyid Qutb. Bukan hanya Sayyid Qutb ketika itu, muncul tokoh yang lain yang bernama Sa'id Hawa. Di dalam bukunya yang dia tulis Jundullah Baina Safaqah wal Akhlaq, dengan sangat jelas juga dia mengatakan fa'ala kulli syabab, dan aku arahkan ucapanku ini kepada seluruh pemuda, dalam tanda kutip pemuda yang sepaham dengan paham mereka, yakni yang suka mengkafirkan, yang suka melakukan pemberontakan terhadap penguasa, untuk melakukan tindakan anarkisme, walau kana bil intifada, walaupun dengan tindakan intifada. Dan ini, ya, dulu pernah heboh di Palestina, ya, gerakan intifada dari Hamas, ya. Ini yakni melakukan tindakan penikaman dengan senjata-senjata tajam atau melontar batu, ya, melempar batu terhadap aparatur pemerintah. Ini sejarah teroris. Dari Jalal bin Al-Afghani, kemudian dari Mesir Muhammad Rashidi dan Muhammad Abu, kemudian lari dari situ lahir dua tokoh, Hasan al-Banna bergerak di bidang politiknya, Abu Ala al-Maududi dalam bidang takfirinya. Kemudian dari dua orang ini lahir seorang bernama Sayyid Qutb yang lebih ekstrim lagi. Dan inilah yang menjadi cikal bakal teroris yang punya bertebaran di seluruh muka bumi. Disebutkan oleh Syekh Jabir, ya, beliau merupakan Menteri Pertahanan Militer di Saudi Arabia. Dengan secara tegas beliau mengatakan sesungguhnya tidaklah sebuah negeri terjadi yang namanya tindakan teroris melainkan didapati di negeri tersebut ada buku-buku Sayyid Qutb. Ya, sehingga tidak heran Asy-Syarawi hafizahullah taala beliau dengan jelas mengatakan ghazwatul afdan yubda'u bi ghazwatil afdan. Tindakan terorisme secara garis besar dimulai dari yang namanya teror pemikiran. Dicuci dulu otaknya, ya, orang yang masih sehat akalnya tidak akan mau bunuh diri, makanya harus dicuci dulu otaknya. Bagaimana caranya? Dengan cara menjejali otak-otak mereka, kemudian menyumpal kepala-kepala mereka dengan pemikiran-pemikiran dari buku. Organisasinya dibuka, silakan, tapi bukunya masih tersebar. Ini yang menjadi polemik di negeri-negeri kaum muslimin. Ormasnya dibuka, tapi bukunya masih bertebaran, sehingga senantiasa mereka berganti dengan baju-baju yang baru. Dulu Jamaah Islamiyah, ganti baju Daulah Islamiyah, ganti lagi Majelis Mujahidin Indonesia, ganti lagi Jamaah Ansarut Tauhid, ganti lagi Jamaah Ansarut Daulah, ganti lagi Hizbut Tahrir Indonesia, ganti lagi terus. Dan akan senantiasa seperti ini karena buku-bukunya masih bertebaran. Dan ini menjadi polemik di setiap negeri kaum muslimin, bukan hanya di negeri kita saja. Sehingga terorisme merupakan sebuah musibah, bencana yang bukan hanya dirasakan oleh negeri kita, namun seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Dikarenakan adanya tindakan hamasiyah, semangat dari kalangan kaum pemuda yang ingin merubah
keadaan negerinya, namun tidak dilandasi dengan ilmu. Niatnya bagus, ingin merubah negeri, tapi tidak dilandasi ilmu, dilandasi dengan semangat, dilandasi dengan anarkisme, dilandasi dengan reaksioner, sehingga ujung-ujungnya kemungkaran dibalas dengan kemungkaran yang lebih besar. Itu yang terjadi di seluruh negeri kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin, anggota kepolisian Republik Indonesia wilayah Allah Ta'ala, dari cuplikan sejarah ini kita ketahui bahwasanya radikalisme dan terorisme itu baru-baru muncul abad-abad ini, ya, 2 abad sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwasanya terorisme bukanlah dari ajaran Islam. Terorisme bukan dari ajaran Islam. Bahkan di dalam ajaran Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Disebutkan ketika Rasulullah SAW mengikuti sebuah peperangan dan Rasulullah SAW melihat ada jenazah jasad seorang wanita, maka Rasulullah SAW bertanya, "Ini mana? Kenapa ini? Ada jasad wanita." Dan di dalam Islam tidak boleh membunuh kaum wanita walaupun dalam kondisi perang sekalipun. Ini bukan dalam kondisi damai, dalam kondisi perang. Perang berkecamuk, dilihat di antara mayat yang berlimpangan ada kaum wanita. Maka Rasul bertanya, "Siapa ini? Kok ada jenazah wanita?" Maka ketika itu sebagian pasukan perang mengatakan, "Ya Rasul, wa min awal." Ini karena pasukan yang pertama. Dan terjadi perang campak. Ya, tidak tahu lagi teman, tidak tahu lagi musuh. Ternyata yang dibunuh seorang wanita. Maka Rasul mengatakan, "Wala taqtul awal." Di dalam peperangan tidak boleh kalian membunuh anak-anak. Wala taqtul nisa, tidak boleh kalian membunuh kaum wanita. Wala taqtul asifan. Ini yang perlu perhatikan, wala taqtul asifan, dan jangan kalian membunuh kaum asif walaupun dalam kondisi perang. Asif disebutkan maknanya ialah al-amin, para pekerja. Bahasa kita rakyat sipil. Ya, rakyat sipil sekalipun dilindungi dalam Islam walaupun dalam kondisi perang. Wala taqtul arhaban, dan jangan kalian membunuh para pendeta. Dalam perang tidak boleh seseorang membunuh pendeta. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh sipil, dan tidak boleh membunuh para pendeta walaupun dalam kondisi perang sekalipun. Ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam yang sangat jauh berbeda dengan ajaran kaum terorisme. Dan disebutkan di dalam catatan sejarah Cordoba, ketika negeri Spanyol masih bernama Andalusia, sebagian masyarakat di wilayah Barcelona itu nama wilayah di Spanyol, ya, bukan nama Barcelona saja. Disebutkan di wilayah Barcelona, ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi radhiyallahu ta'ala anhu sampai ke wilayah Celtic, ya, ujung dari Eropa Timur, ya. Ketika itu sebagian masyarakat Barcelona berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah kaum muslimin ke negeri kami." Artinya minta ijazah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat ketika itu ada seorang wanita dari negeri Celtic ini sebelum Islam datang, yang mana anaknya lari. Ketika lari, dia masuk ke pemukiman para tentara Islam. Pikiran si wanita tadi, sudah mati anak saya, karena masuk ke campnya tentara Islam. Tiba-tiba di sore hari, sang anak keluar dari camp tentara kaum muslimin dengan kondisi kenyang dan membawa makanan. Ini pada tentara musuh, namun memberi makan, diberi didikan. Maka sang wanita pun mengatakan, sesungguhnya mereka ini tidak ingin menjajah, ya, hak-hak manusia, dan mereka hanya ingin manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si wanita tadi justru minta dijajah. Dan cerita ini sampai ke wilayah Barcelona, sehingga tidak heran Andalusia merupakan wilayah Eropa Timur yang sangat mudah dijajah atau didakwai kaum muslimin dikarenakan dakwah yang hikmah, dakwah yang penuh dengan kasih sayang walaupun dalam kondisi perang. Ini dalam kondisi perang, Islam masih menjaga bagaimana budi pekerti yang berbuat. Namun di zaman sekarang kaum terorisme yang menggunakan nama Islam justru sebaliknya. Ya, ISIS belum datang ke sini, kaum muslim sudah minta perlindungan agar tidak masuknya ISIS ke negeri ini.
karena jeleknya akhlak mereka. Ya. Sementara dahulu kaum muslimin belum datang ke negeri, ya. Mereka orang-orang Eropa, justru orang-orang Eropa berdoa, ya Allah agar kaum muslimin masuk ke negeri ini. Dan itu diabadikan di dalam sejarah-sejarah menceritakan ya terbentuknya negeri Andalusia. Maka dari sini kaum muslimin, anggota kepolisian Republik Indonesia, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya terorisme ini bukan kaitannya, tidak ada kaitannya dengan agama, merupakan perkara yang harus kita ketahui. Demikian juga apa yang dinyatakan oleh Kapolda kita Bapak Ilham, demikian juga yang sebelumnya Bapak Tito Karnavian, bahwasanya terorisme adalah tindakan yang merupakan perilaku dari sebagai oknum dari kalangan kaum muslimin, merupakan sesuatu yang harus kita ketahui dan harus kita yakini. Sehingga terorisme ini merupakan penyakit, wabah penyakit sama seperti halnya corona. Ya. Bahkan disebutkan oleh al-Allamah Fawaz Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang beliau merupakan seorang syekh di Arab Saudi dan sedang mengejar S2 beliau. Beliau mengatakan sesungguhnya terorisme ini lebih berbahaya dari COVID-19. Dari sisi ketika kita lihat Wuhan ya, di Cina sana, pasca COVID orang-orangnya sepi tapi bangunannya masih utuh. Berbanding terbalik dengan Suriah, setelah pasca hancurnya ya kelompok ISIS, apa yang terjadi? Orangnya bernyimpangan mati di mana-mana, sementara fasilitas publik hancur lumpuh, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Sehingga dia mengatakan teroris ini lebih berbahaya dari COVID-19. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita harus yang memperhatikan hal yang semacam ini agar kita mengetahui betapa besarnya penyakit yang satu ini, yang tidak mungkin kita perangi melainkan harus bersinergi antara pihak militer, TNI dan Polri, demikian juga pihak sipil, masyarakat secara keseluruhan. Karena ini penyakit yang harus kita perangi secara bersama-sama. Terlebih lagi menyongsong bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harapkan memberikan pahala yang berlipat-lipat ketika kita bersama penguasa berpuasa bersama, berpuasa dengan arahan sidang Islam yang ada, tentunya menjadikan ladang amal jariah kita, amal pahala kita ketika kita bersama bergandengan tangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting, sehingga Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang telah kita sebutkan, ketika datang penduduk negeri Yaman meminta agar Yaman didoakan dengan doa keberkahan, ketika datang penduduk Syam minta didoakan dengan doa keberkahan, demikian juga penduduk Mesir, sampai akhirnya datang penduduk Irak. Akan tetapi Rasul terdiam dan mengatakan sungguh akan keluar sekian banyak fitnah dari negeri ini, akan banyak fitnah dari negeri yang bernama negeri Irak ini. Dan itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin hari semakin terbukti. Dan justru adanya teroris ini semakin kuat keimanan kita dengan Islam. Berarti ternyata benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, bahwasanya akan muncul sekian banyak pintu-pintu fitnah dari negeri satu ini. Ya, semakin menambah keislaman kita dan semakin kita yakin bahwasanya terorisme bukan dari Islam dan Islam terlepas diri dari terorisme. Bahkan sekian banyak tokoh-tokoh Islam justru memerangi karena itu terorisme, radikalisme. Ini yang perlu diketahui. Dan di antara negara-negara yang diakui oleh PBB sebagai negara yang nomor satu memerangi teroris, di antaranya adalah Saudi Arabia. Ya, negara Saudi Arabia telah merilis puluhan buku Ikhwan Muslimin yang harus dibakar ketika didapat di negeri tersebut. Ini merupakan kebijakan penguasa di Saudi Arabia, sehingga di negeri tersebut buku-buku sahih itu sudah tidak didapatkan. Di mana didapatkan termasuk dalam tong sampah dan dibakar. Ini kebijakan yang sebagai wacana bagi kita untuk yang menjadi lebih baik mengangkat penyakit yang satu ini. Karena kalau kalian dibekukan organisasinya, bukunya masih berkembang, bisa jadi organisasi yang baru. Kemudian di dalam menyongsong bulan Ramadan juga, selain kita menangkal tindakan radikalisme, tentunya juga kita harus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.